Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berikut Pembahasan penilaian harian pertama kelas 9A sampai 9H dengan mapel seni budaya. Sebelumnya seperti biasa kita isi nama terlebih dahulu ya. Kemudian kelasnya dipilih. Saya pilih kelas 9H. Berikutnya, karena ini penilaian hari pertama, yang pertama, jadi materinya saya ambil dari modul 1. Untuk nomor pertama, kegiatan bernyanyi atau memainkan alat musik secara bersamaan dengan satu suara disebut. Kalau kita mau jawab soal, kita harus tahu dulu kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah satu suara dan kegiatan bernyanyi atau main alat musik. Ya, kalau paduan suara jelas hanya suara saja, tidak ada alat musiknya. Vokal juga sama. Jadi yang tepat adalah unison. Nomor 2, musik yang berkembang dengan menambahkan sentuhan teknologi yang lebih maju serta penggunaan alat musik yang modern untuk mengiringi sebuah lagu hingga menjadi populer di kalangan masyarakat luas saat ini disebut musik. Kita lihat kunci dulu, kata kuncinya yaitu alat musik yang modern. Jelas ya di sini. Dan juga sentuhan teknologi. Ini adalah kata kuncinya. Jadi bisa ditebak jawabannya adalah iya, yang C, modern. Lanjut, musik yang disenangi masyarakat tetapi hanya dalam kurun waktu tertentu merupakan ciri jenis musik. Kita lihat kata kuncinya yaitu pertama, cirinya jenis musik, ya. Cirinya jenis musik. Yang kedua adalah kurun waktu tertentu. Nah, kita cek coba di modul 1. Nah, di sini sudah ada musik pop dengan ciri musiknya disenangi masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Terkuncilah sudah, berarti jawabannya adalah musik pop. Lanjut, jenis musik yang mempunyai ritme menggantung atau patah-patah yang disebut sinkop adalah jenis musik. Kalian harus hafal ya dengan jenis musik, ciri-cirinya. Kita cari yang sinkop. Pop tidak ada sinkop, rock tidak ada sinkop. Jazz, apakah ada kalimat sinkop? Iya, ada di sini kalimat sinkop. Jadi dia termasuk musik jazz. Lanjut, jenis musik yang lebih mendominasi dari alat musik gitar dan amplifier atau efek hingga menghasilkan suara yang variatif dan menimbulkan suara keras adalah pop, dangdut, hip hop, atau rock. Kita lihat kata kuncinya, jangan lupa yang didominasi di sini adalah alat musik gitar, amplifier, dan efek. Coba kita lihat di genre musik pop tidak ada. Ciri-ciri rock adakah? Ya, ada di poin D. Alat musik gitar, amplifier, atau efek menghasilkan suara variatif dan menimbulkan suara keras. Jadi jawabannya adalah yang D, rock. Next, musisi sekaligus penyanyi ini terkenal dengan julukan Raja Dangdut. Bahkan sampai saat ini lagu-lagu yang diciptakan juga masih dikenal dan didengar oleh masyarakat Indonesia. Dia adalah, jelas kalian pasti sudah tahu namanya, Rhoma Irama. Kalau Ridho Rhoma itu anaknya ya. Lanjut, lagu-lagu yang dinyanyikan dan diciptakan oleh band ini merupakan salah satu jenis musik. Kalian tahu ini siapa bandnya? Iya, Kotak. Biasanya kalau identik hitam-hitam ini ngerok ya. Oke.
Jawabannya C, rock. Salah satu jenis musik yang penyajian musiknya masih jarang karena memiliki penggemar tersendiri dan hanya ditampilkan di tempat yang hanya dikunjungi masyarakat menengah ke atas, misalnya kafe atau lounge, adalah berarti ini jenis musik apa? Ayo, dia menjual banget. Kita lihat aja di sini, kita cari cek. Pengertian dari apa? Iya, pengertian dari musik jazz. Di sini kata kuncinya dikunjungi masyarakat menengah ke atas. Sama ya kata kuncinya ya, menengah ke atas. Oke, kunci jawabannya A. Lanjut, teknik vokal yang setiap kalimat lirik dinyanyikan dengan cepat merupakan sebutan dari penyanyi. Ini ada di penyanyi ciri musik hip hop. Coba kita lihat ciri musik hip hop. Teknik vokal yang dinyanyikan setiap kalimatnya dengan cepat dan pelakunya disebut rapper. Oke, kunci rapper. Terakhir, teknik vokal yang disuarakan dengan mulut hingga berbunyi seperti musik disebut. Kalau rapper tadi dengan cepat ya, kalau solo menyanyi tunggal. Kalau seriosa itu penyanyi-penyanyi klasik. Itu sebutannya seriosa. Jadi jawabannya adalah beatbox. Oke, selesai. Oh, ada berikutnya lagi ternyata. Ya, soalnya adalah soal berpasangan. Jadi soal berpasangan ini kalian pasangkan ya. Yang di sebelah kiri ini harus cocok dengan yang ada di sebelah kanan centangnya. Ya. Cocok di sebelah atas kanan ini. Yuk langsung yuk, kalian harus hafal. 2 berarti 2, nonet berarti 9, quintet berarti 5, quartet berarti 4, trio 3 jelasnya. Septet, ayo berapa septet? Iya, septet itu adalah 7. Septet itu ya 7. Sextet berarti 6. Ingat-ingat ya bahasa Inggrisnya 6 berarti 6. Oktet berarti oktav. 1 oktav berarti 8. Oke, selesai. Semua sudah terjawab. Kalau sudah yakin terjawab semua, kita langsung kirim. Setelah muncul, terima kasih sudah melakukan ulangan harian hari ini. Semoga nilai cukup dari batas KKM. Tetapi jika masih di bawah KKM, tetap belajar ya. Ini berarti pertanyaannya kalau sudah selesai melaksanakan penilaian harian ke-1. Pembahasan penilaian tengah semester mata pelajaran seni budaya kelas 9A sampai 9H. Soal yang pertama. Unison adalah kita bisa lihat di modul yang ke-1. Ya, modul ke-1 itu bahas tentang unison ya. Jadi jawabannya apa anak-anak? Kita lihat dulu. Ingat-ingat bahwa unison adalah penyanyi bersama secara satu suara. Jadi di sini yang benar adalah yang A. Lanjut, nomor 2. Bernyanyi secara berkelompok sekitar 3-10 orang dengan pembagian wilayah nada sopran, alto, tenor, dan bass adalah pengertian dari. Bisa disimak bahwasanya kalau 3-10 orang itu tidak mungkin solo dan tidak mungkin kuartet. Kalau paduan suara itu jumlahnya 20-50 orang. Jadi yang paling banyak itu adalah paduan suara. Jadi yang benar untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah vokal group. Tepat sekali. Nomor 3. Alto adalah suara tinggi wanita, suara rendah wanita, suara sedang wanita, atau suara tinggi. Untuk PTS ini modulnya ada modul 1 sama modul 2 ya. Jadi harus belajar dan harus dipahami. Untuk alto ini ada di modul 2. Kita simak di modul 2. Nah, alto ada di mana? Ya, ada di suara rendah wanita.
Ingat-ingat ya. Suara rendah pria disebut sama dengan di modul 2. Suara rendah pria adalah bass. Next, bernyanyi secara berkelompok minimal 20 orang sesuai bentuk suara manusia berdasarkan wilayah nada yaitu sopran, alto, tenor, dan bass adalah pengertian dari seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau sudah banyak minimal 20 orang berarti dia termasuk paduan suara. Lanjut, luas wilayah nada yang mampu dijangkau manusia disebut, kita simak di modul 2. Di modul 2 kita bisa lihat istilah-istilahnya ya. Ada istilah apa aja sih di modul 2 ini? Ini dia. Ambitus suara adalah luas nada yang mampu dijangkau manusia. Jadi jawabannya adalah ambitus suara. Lanjut. Wilayah nada suara mezzosopran adalah, kita cek lagi. Kalau kalian masih belum ingat bisa cek kok. Tadi kata kuncinya apa? Mezzosopran ya. Mezzosopran. A sampai F petik 2. Yang mana? Yang B. Ingat-ingat ya untuk kalian sendiri. Wilayah nada suara bariton. Kata kuncinya adalah nada suara bariton. Kita cek, bariton ada di suara sedang pria, berarti A sampai F petik 1. Jadi perbedaannya ini ya. Kalau mezzosopran tuh sedang tapi petiknya 1. Kalau bariton itu suara pria sedang tapi petiknya 1. Kalau mezzosopran itu suara sedang wanita tapi petiknya 2. Jadi yang hanya membedakan adalah tanda petiknya. Itu maksudnya tanda petik itu adalah 2 oktav dan 1 oktav. Lanjut, bentuk penyajian musik yang dibawakan oleh 9 orang disebut oktet, septet, quintet, atau nonet? Nonet. Hampir sama dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris 9 itu apa? 9. Nah, kalau di dalam bahasa musik 9 itu nonet. Lanjut, bentuk penyajian musik yang dibawakan oleh 4 orang. Ini jangan sampai kebalik ya antara kuartet dan quintet. Kuartet itu berarti 4 dan quintet berarti 5. Jadi jawabannya yang B. Teknik vokal yang disuarakan dengan mulut hingga berbunyi seperti musik disebut. Ini hampir sama dengan tadi yang pembahasan penilaian harian pertama. Kata kuncinya adalah berbunyi seperti musik. Ingat, kalau berbunyi seperti musik itu berarti big box. Lanjut. Gubahan nada lagu atau musik yang ditata secara harmonis berdasarkan sebuah komposisi yang setelah ada sehingga perambatan nada dan hasilnya mengalami perubahan disebut. Ini kata kuncinya adalah gubahan. Gubahan itu berubah ya, dirubah. Tapi dirubahnya tidak semua, hanya beberapa saja. Nah, kita bisa lihat ada di modul 2 juga. Kita lihat pengertian ada di penyajian lagu pada vokal grup. Jawabannya ini, gubahan nada lagu. Kata kuncinya berarti jawabannya adalah aransemen. Nah, kalau improvisasi bedanya, kalau improvisasi menyanyikan atau memainkan musik dengan memvariasikan bagian nada tanpa persiapan. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Aransemen dibagi menjadi berapa jenis? 5, 4, 3, atau 2? Nah, kita juga bisa mengenal. Jawabannya adalah A, B, C. Berarti ada 3. Aransemen vokal, aransemen instrumen, dan aransemen campuran. Next. Berikut yang bukan merupakan jenis-jenis aransemen. Tadi kan ada 3. Apa aja?
vokal, instrumen, campuran, dan yang terakhir yang bukan berarti aransemen birama. Lagu-lagu yang dinyanyikan dan diciptakan oleh band ini, wah ini yang tadi pembahasan penilaian harian pertama. Jawabannya apa? Kotak ini? Iya, jawabannya rock. Lanjut, musik yang berkembang dengan menambahkan sentuhan teknologi yang lebih maju serta penggunaan alat musik yang modern untuk mengiringi sebuah lagu hingga menjadi populer di kalangan masyarakat luas saat ini disebut. Kata kuncinya adalah yang tadi sama teknologi dan juga alat musik yang modern. Berarti jawabannya musik modern. Lanjut, musik yang disenangi masyarakat tetapi hanya dalam kurun waktu tertentu. Ini hampir sama dengan yang penilaian yang pertama ya. Jadi jawabannya kalau masih ingat, jawabannya adalah pop. Jenis musik yang lebih mendominasi dari alat musik gitar, amplifier atau efek yang menghasilkan suara yang variatif dan juga suara keras adalah sama dengan yang tadi juga di pembahasan penilaian harian ke-1. Berarti jawabannya apa? Iya, jawabannya rock. Jenis musik yang punya ritme menggantung patah-patah atau sinkop adalah sama dari di modul 1 dan ada di pembahasan penilaian harian ke-1. Jadi jawabannya adalah iya, jawabannya jazz. Musik sekaligus penyanyi raja dangdut. Sudah, nggak usah dibaca panjang-panjang. Jadi kalau kamu mau jawab harus tahu kata kuncinya ya. Dulu kan raja dangdut berarti jelas Rhoma Irama. Salah satu jenis penyajian musik yang masih jarang karena memiliki penggemar tersendiri dan hanya ditampilkan di tempat yang hanya dikunjungi masyarakat menengah ke atas, misalnya kafe atau lounge, adalah ini sama dengan tadi. Jadi jawabannya bisa dijawab langsung ya. Jawabannya adalah oke, jazz. Tepat sekali. Nilai ketukan pada notasi berikut adalah ini nilainya. Benderanya berapa? Benderanya ada 2. Kalau benderanya 1 itu berarti setengah. Kalau benderanya 2 berarti iya, tepat sekali. Nilai ketukannya adalah 1/4. Nama not balok pada gambar di bawah ini adalah not penuh, not setengah, not 1/4 atau not 1/8. Yang benar adalah not. Ya, tepat sekali. Jawabannya not setengah. Kata kuncinya adalah nama not balok ya, namanya. Kalau penuh itu berarti bunder aja, tengahnya putih, nggak ada tiangnya. Kalau 1/4 berarti 1 ketukan. Bunderannya ada hitam-hitamnya dan ada tiangnya. 1/8 berarti, kalau 1/8 berarti notasinya hitam-hitam. Lubangnya hitam semua, ada tiangnya dan ada benderanya. 1 itu not 1/8. Lanjut ya. Menyanyikan atau memainkan alat musik dengan memvariasi bagian nada tanpa persiapan atau spontan disebut seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwasanya jawabannya adalah langsung saja improvisasi. Teknik vokal yang setiap kalimat lirik dinyanyikan dengan cepat merupakan kesebutan dari penyanyi. Kata kuncinya adalah dinyanyikan dengan cepat, berarti dia termasuk penyanyi rapper. Oke, selesai. Kalau sudah selesai berarti langsung kirim. Jika sudah keluar, terima kasih sudah melakukan PTS hari ini. Semoga nilainya cukup dan di batas KKM. Tetapi jika masih di bawah KKM, tetap semangat belajar ya. Jadi untuk penilaian tengah semester pembahasannya selesai. Pembahasan penilaian harian kedua. Untuk penilaian harian kedua, Bu Ratna ambil soal-soal dari modul 3. Jadi yang perlu dipelajari adalah modul 3. Nomor 1. Perpaduan nada yang selaras antara melodi dan irama dalam musik disebut melodi, harmoni, nada atau irama. Kita cek ya. Kalau kalian tidak ingat, kita cek. Kita cek di modul 3.
Jangan lupa kata kuncinya tadi apa? Ayo. Selaras antara melodi dan irama. Kata kuncinya adalah dua itu. Jadi yang tepat adalah nada, melodi, irama atau harmoni. Iya, jawabannya harmoni karena ada kata kunci harmoni di situ. Jawabannya harmoni. Lanjut ya. Semua orang pasti dapat bernyanyi, tetapi sebagian orang tidak dapat memahami teknik bernyanyi. Kesimpulan pada kalimat di atas adalah kalimat ini harus lebih cermat ya. Hati-hati karena ini adalah kalimat assessment kompetensi ya. Jadi kemampuan kalian membaca dan menyimpulkannya. Yang A, semua orang dapat bernyanyi dan memahami teknik bernyanyi. Apakah semua orang seperti itu? Jawabannya gimana? Bukanlah. Karena yang memahami teknik bernyanyi itu hanya sebagian, jadi kurang tepat ya yang A. Coba kita yang B. Orang yang memahami teknik bernyanyi pasti dapat bernyanyi. Orang yang memahami teknik bernyanyi pasti dapat bernyanyi. Bisa jadi, kita kunci dulu untuk yang B. Untuk yang C, semua orang yang dapat bernyanyi tidak mungkin memahami teknik bernyanyi. Kata kunci di sini adalah semua orang. Semua orang dapat bernyanyi. Dapat bernyanyi tidak mungkin memahami teknik bernyanyi. Padahal kalau yang bernyanyi pasti dapat memahami teknik bernyanyi, ya kan? Coba yang C. Sebagian yang dapat bernyanyi dan sebagian tidak dapat memahami teknik bernyanyi. Sebagian dapat bernyanyi dan sebagian tidak dapat memahami, sama-sama sebagian. Padahal yang bernyanyi itu semua dapat bernyanyi. Jadi yang benar yang mana? Ya, yang benar adalah yang B. Orang yang memahami teknik bernyanyi itu pasti sudah dapat bernyanyi. Paham ya? Oke, lanjut. Ketepatan nada yang harus dijangkau berdasarkan tinggi rendah nada saat bernyanyi disebut teknik. Ini teknik ya, kalian harus hafal teknik-teknik bernyanyi. Kata kuncinya adalah tinggi rendah nada dan juga ketepatan nada. Kita cek. Sikap badan apakah mungkin? Tidak mungkin. Pernafasan apalagi tidak mungkin. Phrasing, pemenggalan kalimat. Artikulasi itu berarti pengucapan kata-kata kuncinya. Kalau intonasi, ketepatan nada. Jadi jawabannya iya, intonasi. Lanjut, ini pemahaman lagi. Siswa kelas 9 dalam menyanyikan lirik lagu tidak terdengar begitu jelas pelafalan kalimatnya. Oleh karena itu mereka membutuhkan latihan lari keliling lapangan 5 kali putaran, menandai setiap bait lirik lagu agar pemenggalan dalam kalimat benar, mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O, status menulis hingga jelas, menyanyikan nada do, re, mi, salto, sol, mi, sa, si secara acak. Kalau lari keliling lapangan itu hanya melatih pernafasan kita. Menandai bait itu tadi berarti dalam pemenggalan termasuk dalam latihan phrasing. Pengucapan huruf vokal A, I, U, E, O berarti jelas dia latihan artikulasi. Kalau nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do berarti dia latihan. Iya, dia latihan intonasi. Jadi kalau pelafalan kalimat yang benar latihannya apa? Ya, tepat sekali mengucapkan huruf vokal. Teknik pernafasan dalam bernyanyi yang baik menggunakan pernafasan dada, perut, diafragma atau hidung. Ya, kata kuncinya adalah teknik pernafasan ya. Dalam bernyanyi yang benar adalah diafragma.
Teknik vokal yang mengatur tentang pemenggalan kalimat yang benar ketika mengambil nafas saat bernyanyi disebut teknik bernyanyi. Ini tadi sama dengan teknik-teknik, kalian harus hafal ya ini ya. Kata kuncinya tadi pemenggalan kalimat, berarti termasuk dalam frasering. Oke, dicari kata kuncinya dulu ya baru dijawab. Lanjut, unsur musik terbagi menjadi 4, yaitu kecuali. Unsur musik tadi kan ada apa aja yuk? Sini kan unsur musiknya. Kita lihat. Unsur musiknya ada nada, melodi, irama, dan harmoni. Ada 4 ya. Jadi salah yang mana? Ada yang salah kah? Iya benar, ada yang salah, yaitu notasi. Tadi bukan unsur musik ya. Lanjut. Pada dasarnya yang menunjang gaya bernyanyi menjadi lebih baik adalah kedisiplinan seorang penyanyi terhadap teknik vokal dasar dan penguasaan lagu, penampilan dan penguasaan lagu, ekspresi dan penampilan, teknik vokal dasar dan penampilan. Yang benar yang mana? Iya, kita bisa lihat kok di modul 3. Di sini ada penjelasannya juga kalau kalian jeli dan membacanya ya. Di sini ada kalimat ini. Seorang penyanyi harus memahami dan menguasai berbagai teknik bernyanyi. Bahkan ini ya. Jadi teknik bernyanyi kuncinya. Terus apalagi teknik bernyanyi? Ini dia, kedisiplinan seorang penyanyi tersebut terhadap adalah teknik vokal dasar dan penguasaan lagu. Jadi jawabannya yang A. Gaya ini memiliki karakteristik zaman tertentu dengan gaya musikal yang berbeda. Dengan bentuk gaya musikal ini merupakan gaya bernyanyi yang disebut gaya bernyanyi. Kata kuncinya adalah karakteristik zaman tertentu dengan gaya musikal. Ya, coba kita lihat gaya. Untuk yang lokal bukan, individual juga bukan. Periodikal, oh iya tepat sekali. Ada kata kunci yang sama yaitu karakteristik zaman. Jadi jawabannya adalah gaya periodikal. Lanjut, penyanyi Ariel Noah, Raisa, Gita Gutawa, Rhoma Irama, dan penyanyi lainnya selalu memiliki gaya bernyanyi yang berbeda yang disebut gaya bernyanyi sendiri-sendiri masing-masing. Berarti termasuk gaya individual. Ini ya bisa dilihat. Gaya individual merupakan gaya dengan menyanyi karakteristik yang ada seorang penyanyi. Seperti itu. Dan kita juga bisa lihat dari kata kuncinya sendiri-sendiri ya. Kita Gutawa dengan suara yang seriosa, Raisa dengan suara yang jazz, kemudian Noah ini dengan suara yang pop band gitu ya. Rhoma Irama dengan suara dangdutnya dengan ciri khas masing-masing. Jadi jawabannya adalah gaya individual. Selesai, kita kirim. Nah, jika ada kalimat terima kasih telah mengerjakan ulangan harian, semoga semakin sering berlatih menjawab soal, maka semakin sering persoalan yang kalian hadapi dapat terjawab dengan tepat. Kalau sudah keluar seperti ini berarti kalian sudah selesai mengerjakan penilaian harian kedua.